Tentu kita sama-sama tahu kalau Agus Comte itu sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Kan tanpa alasan, ia adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi dan banyak mengenal beliau adalah pakar sosiologi. Nah, pengaruhnya sangat besar terhadap para teoritis selanjutnya, terkhususnya Herbert Spencer dan Emil Durkheim. Agus Comte ini punya keyakinan kalau studi sosiologi akan menjadi ilmiah. Nah, ia hidup di antara tahun 1789 sampai dengan 1857, dan dalam karyanya ia sangat prihatin terhadap anarki masyarakat yang merasuki masyarakat dan mencela pemikir Prancis yang menimbulkan pencerahan dan revolusi. Nah, ia mengembangkan pandangan ilmiahnya yang terkenal, yaitu positivisme ataukah filsafat positif. Kenapa positif? Tidak negatif. Nah, dikatakan positif menurutnya itu untuk memberantas sesuatu yang ia anggap sebagai filsafat negatif dan destruktif dari abad pencerahan. Nah, sampai di sini kita tentu bertanya, apakah Agus Comte ini dia mendukung pencerahan atau sebaliknya? Nah, dalam hal ini Comte sebenarnya sejalan dengan pemikir Prancis anti revolusi, terutama De Bonald dan Maistre, yang mempertahankan tradisi abad pertengahan. Tetapi ada perbedaan yang mendasar yang membedakan pemikirannya dengan pemikiran De Bonald dan Maistre. Nah, ia sebenarnya tidak berpikir adanya kemungkinan kembali ke abad pertengahan, sama seperti gurunya Saint-Simon yang sudah saya bahas sebelumnya. Akan tetapi ada kemajuan ilmu pengetahuan dan juga industri yang memungkinkan bahwa tidak akan kembali kepada kehidupan di abad pertengahan. Dan yang kedua, Agus Comte mengembangkan sistem teori yang lebih canggih ketimbang yang dilakukan oleh pendahulunya, dalam hal ini Saint-Simon misalnya, dan yang cukup memadai untuk membentuk kajian yang baik dari sosiologi awal. Pada tahun 1839, Comte ini mengembangkan fisika sosial atau yang disebutnya tadi sosiologi. Nah, ia berupaya agar sosiologi itu meniru hard science, dan ia berkeyakinan kalau ilmu baru atau sosiologi ini akan menjadi ilmu yang dominan yang mempelajari sosial statik atau statika sosial atau struktur sosial dan sosial dinamik atau dinamika sosial atau perubahan sosial. Akan tetapi ia merasa bahwa dinamika sosial itu lebih penting daripada statika sosial atau struktur sosial, walaupun keduanya itu dimaksudkan untuk menemukan hukum kehidupan sosial. Nah, karena penekanannya kepada perubahan sosial tadi mencerminkan besarnya perhatian Comte terhadap reformasi sosial, terutama penyakit-penyakit sosial yang diciptakan oleh revolusi Prancis dan pencerahan. Nah, Comte tidak menginginkan perubahan yang sifatnya revolusioner. Mengapa? Alasannya bahwa ia merasa kalau evolusi masyarakat itu secara alami akan membuat segala sesuatu itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu, reformasi hanya diperlukan untuk membantu proses. Nah, dengan demikian, hal ini membawa kita kepada landasan dari pendekatan dari Comte, yakni dalam teori evolusinya atau yang terkenal hukum 3 tingkatan. Jadi menurut Agus Comte ada 3 tingkatan intelektual yang harus dilalui dunia sepanjang sejarah, dan bukan hanya dunia saja yang melalui proses ini, tapi juga kelompok masyarakat, ilmu pengetahuan, individu, dan bahkan pemikiran itu juga berkembang melalui 3 tahap ini. Nah, yang pertama itu tahap teologis.
Nah, tahap teologis ini sebagai karakteristik dunia sebelum tahun 1300. Nah, dalam periode ini sistem gagasan utamanya itu menekankan kepada keyakinan bahwa kekuatan adikodrati, kemudian tokoh agama dan keteladanan kemanusiaan itu menjadi dasar dari segala sesuatu. Dunia sosial dan alam fisik itu dipandang sebagai ciptaan Tuhan. Itu yang pertama, teologis. Kemudian yang kedua, itu tahap metafisik, yang mana terjadi kira-kira antara tahun 1300 sampai 1800. Nah, era ini, periode itu ditandai oleh keyakinan bahwa kekuatan abstrak lah yang menerangkan segala sesuatu dan bukan dewa-dewa sifatnya personal. Nah, yang ketiga, pada tahun 1800, nah, dunia itu memasuki tahap positivistik yang ditandai dengan keyakinan terhadap ilmu sains. Manusia sudah mulai lepas ataukah cenderung menghentikan penelitian terhadap penyebab absolut dan memusatkan perhatian mereka kepada pengamatan terhadap alam fisik dan dunia sosial dengan tujuan untuk mengetahui hukum-hukum yang mengaturnya. Nah, dari sini jelas bahwa dalam teorinya tentang dunia, teori Auguste Comte, ia memusatkan perhatian pada faktor intelektualitas. Ia mengatakan bahwa kekacauan intelektual itu akan menyebabkan kekacauan sosial. Jadi menurut Auguste Comte sendiri, kekacauan itu berasal dari sistem gagasan terdahulu dalam teologi dan metafisik yang terus ada dalam era positif atau ilmiah. Nah, pergolakan sosial baru itu akan berakhir apabila kehidupan masyarakat itu sepenuhnya dikendalikan oleh positivisme, dan positivisme akan muncul walaupun tidak secepat yang diharapkan orang. Nah, demikian pembahasan saya tentang pemikiran dari Auguste Comte. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.